Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun wal munafiqun wal fasiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abada wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'ami tatawalla kalam tor, wa ashkuruhu ala madaridi fadlihi madrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mukhtar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2020 miladiah, bertepatan 10 Zulhijjah 1441 Komariah. Artinya hari ini dengan waktu yang berbeda dari kita yang ada di sini, jamaah haji di Saudi Arabia telah usai melakukan wukuf kemarin sore dan menuju kota Mina untuk melakukan lontaran 3 jamarat, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. 3 titik ini adalah 3 titik yang bersejarah, di mana secara historis di 3 titik inilah setan menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saat itu keduanya telah berketetapan hati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan penyembelihan kepada seorang anak laki-laki satu-satunya kala itu oleh seorang ayah berdasarkan mimpi yang selalu datang berulang kepada seorang ayah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana kronologi cerita Nabi Ibrahim ini agar kita mudah mencerna dan mengambil iktibarnya? Ibrahim adalah seorang suami dari 2 orang wanita, di mana ia menikah kepada Sarah dan kemudian menikah kepada Hajar. Namun dari keduanya saat itu beliau tetap belum dikaruniai keturunan. Usia yang tidak lagi muda, Nabi Allah Ibrahim sangat-sangat mendambakan keturunan. Ia pun senantiasa berdoa setiap kali sholat mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran menceritakan ini dalam surah As-Saffat ayat ke-100, di mana Nabi Allah Ibrahim berkata dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin, Tuhan berikanlah aku anak yang soleh. Inilah yang ia minta dalam doanya berulang-ulang.
dari doa yang dipanjatkan berulang-ulang dengan penuh yakin dan harap hanya kepada Allah ini. Kabarnya Ibrahim rela mengembara ke pelosok negeri menyampaikan kepada halayak ramai untuk manusia mentauhidkan Allah. Dia berikan satu pengabdian kepada Allah agar doanya yang satu itu berulang-ulang ia panjatkan dikabulkan oleh Allah. Mengesahkan Allah, mengajak orang untuk mengesahkan Allah dari berbagai macam berhala dunia yang melalaikan. Singkat cerita, terkabul ini doa Nabi Ibrahim. Hajar istri kedua beliau pun hamil. Setelah itu Ibrahim memenuhi janjinya kepada Allah, berangkat mengembara hingga bertahun-tahun, bahkan dalam satu riwayat hingga belasan tahun, sehingga kelahiran seorang anak tadi pun tidaklah di hadapannya. Kita sama tahu bagaimana kisah lahirnya putra Ibrahim Ismail dengan air zam-zamnya. Setelah janjinya kepada Allah berbentuk najar tadi dirasa telah ia kerjakan hingga belasan tahun berdakwah, Nabi Ibrahim pun kembali pulang sampai kampung halaman yang telah belasan tahun ia tinggal. Tak terasa anak yang ia tinggal dalam kandungan tadi pun sudah beranjak besar dan remaja. Dengan penuh syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa gembiranya Ibrahim dengan nikmat yang besar itu. Namun lagi-lagi Allah menguji Nabi Ibrahim. Apakah rasa cinta Ibrahim kepada anaknya melebihi cintanya kepada Tuhan? Inilah pelajaran penting buat kita sekalian. Apakah kecintaan kita kepada anak kita, istri kita, harta benda kita, cinta yang berlebihankah dibandingkan cinta kita kepada Allah? Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, jangan sampai cinta kita kepada yang ada di dalam kehidupan dunia kita ini melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan berjuang pada agamanya. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal fataraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, janganlah ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dan harta benda kalian, atau apa yang kalian dapatkan, maupun perniagaan yang kalian takut dan khawatir akan kerugiannya, dan tempat tinggal yang begitu menyenangkan hati kalian, lebih kalian cintai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai itu, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjuang di jalan agamanya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu perhitungan Allah. Kalau ini terjadi, kita lakukan, lebih cinta kita selain Allah, Rasul, dan agamanya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sekali-kali Allah tidak akan menyukai dan menunjukin
orang-orang yang fasik. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Allah diuji Allah, lebih cinta anaknya apa Allah. Diperintahkan Allah Ibrahim untuk menyembelih anak yang baru saja ia temui dari sekian lama ia tinggal. Mimpi pertama Ibrahim masih mikir apa benar mimpi ini adalah perintah Allah atau perintah selain daripada Allah. Mimpi kedua, ia sudah mulai mengenali ciri-ciri daripada perintah tadi. Kemudian ia benar-benar mendapat perintah Allah. Pada saat itu ia rasakan. Falamma balagha ma'ahu syahyan, maka tatkala ia mendapati anaknya yang sudah hampir remaja tadi, yang sudah bisa membantu kedua orang tuanya tadi, ujian Allah datang kepadanya. Dia diperintahkan untuk menyembelih ini anak, tapi dia bertanya sama anaknya, ya bunayya, inni ara fi manami anni adbahuka. Anakku, ayah berulang-ulang melihat di dalam mimpi ayah, di dalam tidur ayah, bahwa Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu. Maka kalau kayak mana kira-kira menurutmu anak? Ini adalah orang tua yang mengajak anaknya bertukar pikiran, sekalipun perintah Allah sudah diyakini datang kepadanya. Maka kalau kayak mana kira-kira nak menurutmu mimpi ayah itu? Qala ya abati, qala ya abati. Ayahku, berkata dia, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shakirin. Kerjakan apa yang diperintahkan buatmu kalau memang itu perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku, engkau akan melihatku termasuk orang yang pasrah dan sabar. Bayangkan anak yang bolak-balik diminta dalam doa tadi terkabul Bapak Ibu. Ini anak yang soleh. Kalau sudah Allah yang perintah, aku rela ayah. Keduanya sudah rela. Saat anaknya rela, malah datang bisikan setan kepada Ibrahim sedikit ragu. Di satu tempat tadi, itulah namanya tempat Jamratul Ula, tempat pelontaran pertama jamaah haji di kota Mina, di mana di saat itu Ibrahim sempat menghentikan langkahnya untuk menyembelih ini putra karena berpikir-pikir kayaknya masih berat untuk menyembelih putra. Tapi karena itu tahu dia bisikan setan, dia isyaratkan lemparan batu di tempat itu kepada setan. Lanjut mereka berdua dengan ini anak kepada tempat penyembelihan di tempat Jumratul Wusta. Juga digoda ini Ismail dan Ibrahim, kayak mana ini jangan jadi. Tapi lulus ujian ketiganya, dari tempat lontaran pertama, kedua dan ketiga sampai kepada tempat penyembelihan. Allah yang Maha Kuasa, penyembelihan putra tadi diganti seekor kibas yang besar. Nikmat Allah yang cukup banyak buat kita, nikmat yang cukup banyak diberikan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Tidak lagi rasanya wajar untuk mendapatkan keturunan, tapi dia mendapatkan keturunan dari Hajar. Tidak hanya sebatas itu, ditambah Allah keturunan itu dari Sarah, yakni Nabi Yakub alaihissalam.
Nabi Ishak alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa banyak nikmat yang sudah kita rasakan, berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Anak yang cerdas, harta benda yang berlebihan, tetapi terkadang Allah memberikan cobaan buat kita. Ada cobaan dahsyat yang menyelimuti seluruh bumi, virus corona. Apakah kita ambil iktibar? Apakah kita bersabar? Apakah kita tetap bersyukur? Inna a'tainaka kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu nikmat yang banyak. Kalau sudah diberikan nikmat yang banyak, fasholli li rabbik, maka sholatlah karena Tuhan. Sholatlah karena Allah. Sadari bahwa semua nikmat yang diberikan Allah. Wanhar, sempatkan diri berkorban. Kalau yang belum berkecukupan untuk berkorban, setidaknya berdoa kita bagaimana tahun depan bisa berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menyelisihi kita, yang berbuat baik tadi, itu adalah orang yang terputus dari pandangan Allah, orang yang tidak diperhatikan Allah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga momen Idul Adha, hari nahar di masa pandemi ini, kita benar-benar bisa mengambil iktibar bahwa cukup banyak nikmat Allah yang sudah kita rasakan. Saya mendengar tadi dari panitia, 2 ekor lembu, 6 ekor kambing. Saya yakin itu jumlah yang sedikit dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Di mana-mana saya perhatikan berkurang orang berkurban karena menurunnya ekonomi kita belakangan ini disebabkan banyaknya aturan-aturan yang menyebabkan kita harus tertahan di rumah. Untuk itu, mari kita bijak, mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Kalau memang ada saudara kita yang belum mendapatkan jamuan Allah berupa daging kurban, kita dapat 1 kilo dari masjid ini, tidak salah kita bagi 2 buat mereka yang tidak dapat. Tidak salah kita bagi untuk mereka walaupun sedikit. Di sini khatib dari mimbar yang mulia ini mengajak kita keseluruhan bersabar dalam keadaan apapun menghadapi situasi yang kurang enak ini. Fa'tabiru ya ulil absar, barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.